Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Saudara, kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena waktu ini sangat berharga. Dan waktu ini sangat berarti dalam hidup saudara dan saya. Dalam satu hari Tuhan memberikan kita 1 kali 24 jam. Kalau saja kita mempergunakan waktu yang ada, misalnya contoh 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Sekarang saya tanya, Ibu Ratna kira-kira 1 jam bisa menghasilkan uang nggak? Bisa, ya. Apalagi kalau kita kerja sampai 10 jam, iya toh? Berarti kan 1 jam itu sangat berarti, iya toh? Jadi dalam satu hari Tuhan memberikan kita waktu jam, ada 24 jam lah dalam sehari. Saya nonton saudara di YouTube, seorang artis, dia beli jam harganya mahal. Ada yang beli harga jam itu 100 juta. Wow, kalau kita 100 juta sudah modal itu ya untuk usaha. Ini cuma beli arloji. Ada juga artis saya lihat nonton beli harga sampai miliaran. Saya bilang luar biasa nih artis-artis ini ya. Saudara, meskipun jam atau arloji yang kita beli harganya mahal, mau dia 100 juta, mau dia miliaran harganya, tetap waktu yang Tuhan berikan sama kita itu cuma 24 jam. Gak mungkin walaupun dia jam itu harganya miliaran, oh dia mau kasih waktunya sampai 100 jam, gak mungkin. Ya, yang pasti Tuhan kasih kita cuma 24 jam. Makanya dia katakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya. Makanya Tuhan menyuruh kita mempergunakan waktu yang ada. Saudara, ketika kita bangun di pagi hari, apakah kita bangun di pagi hari kita langsung bekerja, atau kita mencari hadirat Tuhan dulu? Ya. Yang pasti saudara, Alkitab katakan begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu sampai petang hari. Artinya sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari, alangkah baiknya kita menaburkan benih ilahi, itulah firman Allah. Kita berdoa, membaca Alkitab, baru kita melakukan pekerjaan. Bahkan pengkhotbah katakan begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari. Yang pasti saudara, kalau kita bangun di pagi hari, kita melibatkan Tuhan, kita baca Alkitab, menaburkan benih ilahi, saya percaya apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, kan pasti Tuhan berkati. Saudara, seorang anak muda, dari dia umur belasan tahun sampai 20 tahun, dia cuma tidur-tiduran, nggak mau dia bekerja. Dia tidak tahu waktu itu kita mau pakai atau tidak, dia akan tetap terus berjalan. Iya toh? Sampai dia umur 70 tahun, dia tidak punya apa-apa. Dia menyesal, sedangkan dia sudah tidak punya tenaga. Iya toh? Sudah tidak punya tenaga. Karena waktu yang Tuhan berikan dari masa mudanya dia sia-siakan. Iya toh? Setelah umur sudah 70, sudah 80, gak punya apa-apa, dia menyesal. Aduh, coba dulu saya masih kuat, saya bekerja. Tapi gak bisa lagi. Ya toh? Udah gak bisa lagi bekerja. Karena apa? Dia menyanyiakan waktunya. Ya, saudara, tetapi kalau sampai detik ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, mari kita pergunakan waktu yang ada. Amin. Kalau masih ada kesempatan kita bekerja 1 jam bisa menghasilkan uang. Apalagi 2 jam, apalagi 10 jam. Itu luar biasa kalau kita mempergunakan waktu yang ada. Amin. Dan firman Tuhan ini saudara tidak pernah salah. Waktu kita mau pakai atau tidak, dia akan habis. Dan dia akan berjalan terus. Ya toh? Dan saya percaya kita semua yang bekerja di sini, yang tinggal di sini, orang-orang yang rajin. Karena pagi-pagi jam 3 kita sudah bangun masak, masteran. Ya toh? Pasti kita semua rajin. Dan pasti saudara kita bisa menghasilkan uang. Dan sebentar uang akan kita dapat karena mau terima gaji. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.